Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Albi Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas satu pelajaran basis data. Izin saya share terkait tugas basis. Berikut penjelasan terkait tugas basis data. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Emal bin Nugraha. NIM saya 0562859535. Sini saya menjelaskan terkait tugas satu basis data. Hmm. Sini ada kasus yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah itu, pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan pada pasien. Nah, dari analisis di atas, eh, yaitu dari kasus itu diketahui, terdapat beberapa objek utama yang dapat dijadikan entiti ya. Yang pertama, rumah sakit. Yang kedua, dokter. Yang ketiga, pasien. Yang keempat, administrasi atau pendaftaran. Yang kelima, pemeriksaan. Yang keenam, resep obat. Nah, yang pertama, di sini kita menentukan entiti dan atribut terlebih dahulu ya. Untuk entiti rumah sakit, atributnya ID rumah sakit, itu primary key, nama rumah sakit, alamat, dan telepon. Yang kedua, eh, entiti dokter. Atributnya adalah ID dokter, itu primary key, nama dokter, spesialis dokter, nomor telepon dokter, dan ID rumah sakit. Nah, ID rumah sakit di sini adalah foreign key dari rumah sakit ya. Yang ketiga, entiti pasien. Nah, di sini entiti pasien, atributnya ada ID pasien, sebagai pemiliki, nama pasien, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Yang keempat, entitinya administrasi. Atributnya ID daftar, primary key, tanggal daftar, keluhan awal, atau keluhan pasien, ID pasien sebagai foreign key dari pasien. Selanjutnya, entiti pemeriksaan. Hmm, Atributnya adalah ID pemeriksa, itu sebagai pemeriksa, tanggal pemeriksa, diagnosa, tindakan ID pasien, itu foreign key dari pasien, ID dokter, itu foreign key juga dari dokter. Selanjutnya, entity resep obat. Atributnya ID resep sebagai primary key, nama obat, dosis, aturan pakai, dan ID pemeriksa sebagai foreign key dari pemeriksaan. Nah, yang kedua di sini kita akan menentukan relasi antar entiti. Eh, yang pertama adalah rumah sakit dan dokter. Satu rumah sakit memiliki banyak dokter, satu dokter bekerja pada satu rumah sakit. Itu relasinya one to many. Selanjutnya, untuk pasien atau administrasi, itu satu pasien dapat melakukan banyak pendaftaran. Satu pendaftaran hanya memiliki satu pasien. Itu relasinya berarti one to many. Dokter sama pasien, dokter dapat memeriksa banyak pasien, pasien dapat diperiksa banyak dokter. Itu relasinya many to many. Ini diperlukan entiti penghubung yaitu pemeriksa. Untuk pemeriksa resep obat, yaitu satu pemeriksa dapat menghasilkan banyak resep obat. Satu resep hanya berasal dari satu pemeriksa. Berarti relasinya itu one to many.
Nah, selanjutnya untuk foreign key yang digunakan itu entity dan foreign key, dokter, entity dokter, foreign key-nya ID rumah sakit, entity administrasi, foreign key-nya ID pasien, entity pemeriksaan, foreign key-nya ID pasien dan ID dokter, resep obat itu foreign key-nya ID pemeriksa. Untuk derajat relasi, di sini relasinya adalah rumah sakit dan dokter one to many. Untuk pasien dan administrasi derajatnya one to many. Untuk relasi dokter dan pemeriksa, pemeriksaan itu one to many. Untuk pasien dan pemeriksaan itu derajatnya one to many. Untuk pemeriksaan dan resep obat itu one to many. Nah, berikut adalah gambar IRD dari kasus yang di atas ya. Sebagai penjelasan saya yang di atas tadi, ini adalah gambar IRD sebagai berikut. Hmm, itu yang rumah sakit itu kan. Berdasarkan hasil analisis kasus rumah sakit, diperoleh 6 entiti, yaitu rumah sakit, dokter pasien, administrasi, pemeriksaan, dan resep obat. Relasi antar entiti terdiri dari relasi one to many dan many to many. Relasi many to many antara pasien dan dokter diselesaikan dengan entiti pemeriksa sebagai tabel penghubung dengan ERT tersebut. Sistem rumah sakit dapat mengolah data dokter, pasien, organisasi, dan resep obat secara terstruktur dan terintegrasi. Berikut video terkait tugas satu pelajar peserta. Kalau ada salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.